guys, jadi hari ini gue mau bahas tentang grill Terios yang pernah dipakai di abang gue. Nah, ini udah pernah ada video juga ya, cara pemasangan grill Apollo ini di Terios ya guys. Dan sekarang dia copotin, kenapa? Karena ada alasannya. Alasannya karena ketika dibawa keluar kota atau jalan jauh itu suhu mesinnya langsung panas guys, dan AC-nya tidak dingin. Nah, kalau misalnya ada yang kejadian sama seperti ini, boleh tuh komen-komen atau sharing-sharing di video gue yang ini guys. Jadi di sini gue cuma mau edukasi aja dan mau memberitahukan apakah emang bener nggak gitu, dan kenapa bisa seperti itu ya guys. Mungkin ada yang bilang sih, kalau gue baca-baca di Kaskus waktu itu ya, sempat ya di forum Kaskus. Nah, itu karena si hawa ininya nih, grillnya nih yang kecil-kecil ini ya guys, terlalu kecil gitu loh, jadi masuk anginnya tuh nggak terlalu maksimal gitu guys. Nah, sedangkan yang originalnya itu lubangnya lebih besar nih. Kalau originalnya kan seperti ini. Nah, lubangnya tuh jauh lebih gede-gede, dan ini full, sampai full gitu semuanya, jadi masuknya bisa penuh gitu loh. Sedangkan kalau misalnya grillnya punya si Apollo ini, dia lubangnya terlalu kecil-kecil gitu. Tapi enaknya kalau kita di belakang truk atau apa, tapi nggak mungkin juga ya, siapa sih mau di belakang truk kan, atau ada kecipratan batu gitu ya. Ini lebih meminimaliskan lah, jadi nggak bisa langsung kena si kisi-kisi radiator itu loh guys, seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang original kan lebih gede-gede, tapi ya jarang sih, nggak pernah juga yang seperti itulah ya kan. Lagian kan pabrik Jepang juga pasti dia udah memikirkan lah keamanan si mobilnya itu kalau bermasalah kan ketika di jalan. Nah, sekarang balik lagi ke topik si grill ini. Nah, dan dia akhirnya dilepas dan dipasang lagi tuh pakai grill Fortuner GR. Sebenarnya itu bukan Fortuner asli lah ya, tapi emang itu kayak customan gitu, modelnya bentuknya mirip kayak Fortuner GR gitulah. Ya, seperti itu guys. Nah, sekarang ini dilepas dan nggak dipakai lagi sama dia. Karena kenapa? Dicek di OBD-nya tuh suhunya terlalu tinggi. Dia akhirnya beli OBD juga atau OBD yang kayak punya gue yang kecil. Nah, itu buat cek temperatur mesin. Nah, dipakai itu keluar kota panas mesinnya dan AC-nya nggak dingin gitu guys. Ya, seperti itulah jadinya guys. Oke guys, jadi sambil kita manasin terus ya mesinnya ya. Nah, ini sekarang kita mau edukasi kenapa dia gampang panas, karena ini nih, kecil-kecil banget lubangnya nih ya. Nah, lubang udara buat masuk ke mesin itu kecil-kecil banget. Ini kalau ini pakai buat di jalan tuh jauh lebih cepat sih panasnya guys, karena dia hisapan udara ke dalamnya tuh sangat minim banget. Beda sama yang originalnya. Kalau original tuh benar lebih gede-gede. Nah, cuman ada plusnya, kalau kayak gini kita lebih aman ya dari batu-batu ya masuk ke radiatornya gitu loh, jadi lebih enak sih, tapi itu nggak terpengaruh banget lah. Nah, ini sambil kita nyalain, jadi kita tes terus hawa mesin si mobilnya, karena ini udah dicoba di Terios, sayang banget cuman nggak kerekam waktu itu. Jadi dia ada beberapa kali bawa ke Bogor, Puncak, itu hawa mesinnya benar-benar panas banget, dan temperatur si mesinnya langsung naik. AC juga jadi panas, tenaga juga jadi kurang ya kalau untuk nanjak-nanjak ya guys. Jadi kita sambil nunggu dulu biar lebih panas dulu. Ini benar-benar nggak berani gua rapetin karena ini cuma dicantol doang ya, cuman pengetesan doang. Jadi kira-kira kalau buat kalian yang di All New Rush atau All New Terios yang pakai grill Apollo gini, kira-kira ada yang ngalamin yang sama nggak ya guys ya? Jadi itu suhu mesinnya langsung panas banget kalau dibawa keluar kota, dan AC juga jadi panas, dan tenaga juga pun jadi kurang ada ya ketika nanjak ya. Kalau misalnya bawa keluar kota ya, mungkin kalau orang nggak pakai OBD sih nggak gitu kelihatan banget, nggak gitu ketara. Cuman biasanya sih dari AC langsung berasa hawanya lebih panas gitu loh guys. Kira-kira ada yang ngalamin yang sama tidak ya? Nah, ini sambil gue nunggu lagi. Sekarang sih masih di 93 terus ya kalau di mobil gue ya, karena emang gue ngecopotin full. Di sini gue cuma mau ngetes di mobil gue aja. Kalau di Terios sudah kebukti itu benar naiknya lumayan tinggi juga di 120. Dan kalau lagi posisi diam gini nggak salah tuh di 102 105 ya kalau nggak salah ya.
Tapi kalau dibuat di keluar kota gitu kayak dari Jakarta ke Puncak tuh bisa 120 sih kalau nanjak terus-terusan, matic ya. Nah kalau ini gue nyoba di mobil manual. Oke, kita sambil nunggu dan kita lanjut lagi. Oke guys, jadi sekarang udah masuk ke 99 ya guys ya, 100. Tuh, ini posisi AC nggak nyala. Coba kalau AC gue nyalain. Kalau AC nyala rata-rata di 97 ya guys, kalau dia turun ya. Ini kita nyalain. Kira-kira dia turun nggak ya? Kipas radiator jalan terus ya guys ya. Oke, dia turun ya, 97 ya guys ya, 96. Nah mungkin di sini masih normal ya, di sini masih normal. Harusnya kalau kita pakai jauh terus dia nggak mungkin segitu sih. Nah ini turun lagi ke 94 ya. Nah, pengetesan ini nggak bisa sebentar sih sebenarnya guys, harus dipakai sebenarnya sekitar sehari 2 hari sih, baru benar-benar bisa kelihatan jelas suhu mobilnya itu panas gak gitu. Tapi yang jelas di sini sih AC gue masih berasa dingin ya guys, belum panas banget. Kalau di Terios itu suhunya langsung naik di 100-an lebih. Dan pas ketika kipas radiator jalan itu di 99 dia stabilnya. Nah tapi gue nggak tahu itu didieminnya sekitar berapa lama sih. Oke guys, jadi di kap bensin ini emang sengaja gue nggak tutup rapet. Jadi takutnya kalau ditutup rapet nanti si grill depannya ini malah patah ya kancingannya. Jadi sengaja cuman hanya ditekan dikit doang. Di sini hawanya sih lumayan cukup panas ya. Apa bagian sini lumayan panas. Nah di sini hisepannya itu minim banget loh guys. Ketika si motor fan yang muter, dia penghisapannya itu kurang begitu berasa. Lumayan cukup panas sih. Oke, jadi sampai situ aja. Dan akhirnya gue penasaran dan gue coba dong barusan nih di mobil gue. Itu cuman gak lama sih, kurang lebih hanya 20 menit kali ya. Harusnya sih dipakai, harusnya kalau mau lebih efektif itu dipakai jalan. Nah kalau nggak dipakai jalan cuma ditempel asal doang sih emang gitu, nggak bisa pengaruh banget. Akhirnya ya gue nyoba iseng-iseng aja dan hasilnya sih masih normal sih, masih di 93 92 sih kalau AC nyala. Kalau AC off itu bisa tadi terakhir di 100. Nah akhirnya gue nyalain AC-nya dan dia turun sih temperaturnya langsung. Mungkin harus dipakai jalan sih guys, dan dipakai kurang lebih harus sekitar seminggu lah atau 2-3 hari lah, jalan terus baru bisa kelihatan tuh. Biasanya kalau orang nggak pakai OBD cukup AC-nya aja yang dirasain dan tenaga itu akan jadi boyo sih. Biasanya gitu, karena yang dirasain di Terios abang gue ya seperti itu guys. Oke lah, sampai sini dulu guys. Kalau misalnya kalian suka dengan video gue, jangan lupa klik tombol like pada video ini. Sampai jumpa, bye bye, sudah nonton, thank you.